Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 18, ayat 1-10, yang berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka." Saudaraku, ada cerita tentang seorang ibu yang melahirkan anak kembar berjenis kelamin pria. Mereka tumbuh bersama di bawah pengawasan kedua orang tua mereka. Suatu hari, ketika ibunya sedang memasak sesuatu, di saat yang bersamaan, kedua anaknya sedang bermain di dekat kompor. Tanpa disengaja, kompornya tersenggol, dan minyak panas yang di wajan mengenai wajah salah satu anak tersebut. Anaknya segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan pada wajah anak tersebut. Sayangnya, pada wajah anak tersebut meninggalkan luka yang cukup serius dan membekas hingga dia dewasa. Tahukah Anda bahwa hati seseorang sangat mungkin untuk bisa terluka? Hati manusia itu sangat rapuh dan rentan terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak wajar. Hati manusia bisa menderita karena perkataan dan sikap buruk yang dilakukan oleh orang lain. Tidak heran jika ada orang yang menyimpan dendam hingga ke liang kubur. Ada banyak hati yang bisa terluka dan dirundung oleh orang-orang yang punya banyak alasan untuk melakukannya. Yesus berkata dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28-30 berbunyi demikian. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudaraku, Yesus datang dan mencari orang yang sakit, yaitu kita yang sudah terluka oleh dosa. Dalam kitab Injil Markus pasal 2, ayat 17, berkata demikian. Yesus mendengarnya, dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ia menjumpai kita, bukanlah untuk mencari orang yang sehat dan orang benar. Sebaliknya, Tuhan justru menyasar kita, orang yang sudah tertindih beban yang berat. Ia datang untuk menawarkan, dan menghadirkan kesejukan dan kelegaan, di dalam jiwa kita. Tuhan tahu pukulan yang kita terima, hingga meninggalkan bekas, dalam hati dan perasaan kita. Ia melihat kita, sebagai orang yang tidak bisa mencari ketenangan dan damai. Ia tahu kesesatan kita, sebab ia juga adalah gembala, yang mencari orang-orang yang tidak tahu arah untuk pulang. Dialah yang paling mengerti dan memahami kita, sebab itulah, ia datang menghampiri kita yang jauh. Ia hadir menyapa kegelapan dalam pikiran dan hati kita, hingga ia menggantikannya dengan cahaya yang hangat dan indah. Separah apapun luka dalam hati kita, ia mampu bukan saja mendiagnosisnya, namun ia sanggup untuk memulihkannya. Ia berkata, marilah datang kepadaku, artinya, bahwa ia selalu membuka kesempatan bagi kita, untuk datang dan berserah diri padanya. Percayalah, bahwa ia sanggup untuk menggantikan penderitaanmu, dengan kebahagiaan. Ia sanggup untuk memberikan kesembuhan, ganti rasa sakit yang kita derita. Marilah datang padanya, sebab ia menunggu dan menanti kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, seperti seorang tukang periuk, yang membuat bejana dari tanah liat. Tangan Tuhan sanggup membentuk kembali, bejana hatimu yang telah rusak oleh dunia ini. Datanglah kepada Tuhan, dan biarkan ia berkarya dalam hidupmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.